Halo, selamat siang rekan trader kripto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali membuat analisa dan strategi di Bitcoin versus US dollar ya. Di Bitcoin hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023, jam menunjukkan pukul 1 siang lewat 15 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi nanti kita akan menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Bitcoin. Apakah Bitcoin akan turun lebih jauh lagi atau masih ada kemungkinan untuk bergerak naik dan break high. Dan kemudian nanti saya juga masih mau sharing portofolio trading saya ya. Beli koin apa aja selain Bitcoin, tentunya saya juga pegang altcoin. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang tertarik mengikuti portofolio saya, silahkan, nggak ada masalah. Tapi resiko juga ditanggung masing-masing ya. Oke, sebelum saya mulai video analisisnya dan sharingnya, saya mau kasih info dulu ke teman-teman mengenai sebuah produk ya, dari decenwallet.com. Di sini produknya adalah hardware wallet. Dimana buat teman-teman yang belum tahu hardware wallet, ini adalah semacam tempat untuk nyimpen cryptocurrency kita ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kayak duit itu kita ini branchasnya. Jadi kita nyimpen kripto di branchas itu namanya di hardware wallet. Jadi uh, kalau kita menyimpan aset kripto kita di hardware wallet ini lebih aman ketimbang kita menyimpan aset kripto kita di exchange ya teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita simpen di exchange ya, ada kemungkinan yang pertama exchange-nya fraud ya, artinya kesalahan manajemen atau ternyata uang kita dipakai untuk hal lain ya sama exchange-nya ya, diputar lagi. Ya contohnya kayak yang belum lama ini kasus FTX ya teman-teman ya, dimana uang saya juga nyangkut di situ, uang teman saya apalagi nyangkut lebih banyak, ada 50 ribu dolar nyangkut di FTX. Teman saya satu lagi nyangkut 18 ribu dolar di FTX. Untungnya saya sendiri hanya nyangkut 100 dolar aja ya teman-teman, karena udah saya pindahin dananya ke exchange yang lain ya, semenjak ada isu bahwa FTX itu ada gelagat enggak beres ya teman-teman. Nah, di desain biometrik ini ada produknya, desain biometrik wallet ya, teman-teman bisa lihat. Ini by the way ini produsen asal Korea Selatan ya teman-teman. Tempatnya para drakor ya teman-teman. Jadi ini sangat, menurut saya sangat terpercaya sekali ya untuk ininya apa, hardware ini. Kalau teman-teman mau melihat video unboxingnya juga bisa dilihat, linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman, bisa lihat. Saya juga punya alatnya, hardware wallet ini. Yang di sini saya mau jelasin ini fitur-fiturnya, bahwa hardware wallet ini dia support berbagai macam cryptocurrency ya teman-teman, dari Bitcoin, Litecoin, XRP, Ethereum, dan berbagai macam koin lainnya yang bisa teman-teman lihat di sini ya, supported coins ya di websitenya. Kemudian di sini juga ada secure private key management ya teman-teman, di mana ini password untuk alat ini kan ada password yang bahasa lainnya kalau di crypto itu private key. Itu nanti di-generate di sini. Kalau nggak salah ada 12 kata ya, 12 kata yang harus kita simpan. Nanti biasanya passwordnya itu memasukkan kata-kata tersebut secara berurutan ya. Jadi passwordnya itu dibuat saat kita instalasi alat ini, dan ini tidak terhubung secara online pada saat instalasi awal ya, karena jadinya lebih aman dari bakalan kena hack misalnya ya, kalau online. Jadi nanti teman-teman langsung simpen aja passwordnya di kertas ya, ditulis di kertas. Jadi kalau misalnya dalam suatu waktu nanti butuh, tinggal dipanggil aja. Kemudian fitur yang selanjutnya di sini ada display yang cukup besar ya, memakai OLED ya, 128 kali 128 pixel ya, ini sangat cukup lah untuk alat ini. Kemudian di sini untuk keamanan lagi ada biometric authentication, karena di sini itu ada scan fingerprint ya, jadi ini lebih aman lagi.
untuk login ke alat ini. Kemudian di sini ada state of the art security, ya intinya menyediakan proteksi yang sangat kuat ya untuk keamanannya di sini. Kemudian yang terakhir di sini ada backup and restoration. Jadi teman-teman jika seumpama alat ini hilang atau mungkin dicuri atau bahkan dikena factory reset ya, kena reset ulang, ini sangat mudah untuk di recovery selama teman-teman masih menyimpan private key-nya ini ya. Karena yang paling berperan penting sebetulnya kalau menurut saya private key-nya ini. Jadi walaupun alatnya ini hilang, selama kita nyimpan private key-nya, kita tetap bisa akses di tempat lain ya, wallet kita. Ibaratnya berangkas kita tetap bisa kita akses. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman udah nggak sabar kalau misalnya teman-teman mau beli alat ini itu di mana. Teman-teman langsung cek aja di kolom deskripsi, itu ada link pembelian ya. Link dari saya itu ada promo ya, kalau beli satu teman-teman diskon $30 ya dari harga aslinya $159. Kalau teman-teman beli secara umum, ini di link yang saya kasih di kolom deskripsi hanya $129 aja. Dan untuk lebih murah sebenarnya teman-teman bisa langsung beli 2 unit sekaligus ya. Itu juga ada link khususnya untuk pembelian 2 sekaligus ya di kolom deskripsi video ini. Itu diskonnya lebih gede lagi, $100 ya, dari harga aslinya $318 kita cuma membayar $219. Jadi ya hemat $99, lumayan lah, sekitar 1,5 juta rupiah ya kalau kurs 15 ribuan lebih ya. Jadi lumayan, hemat 1,5 juta bisa buat beli macam-macam lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin teman-teman mau beli barang sama temannya atau beli barang sama saudaranya, ya saran saya sih memang lebih baik beli 2 sekaligus karena diskonnya lebih besar teman-teman. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, segera beli aja alat ini karena untuk mengamankan aset kripto teman-teman ya, apalagi yang aset kriptonya di exchange ada mungkin puluhan juta atau bahkan ratusan juta atau bahkan sampai miliaran. Sepertinya alat ini bisa membantu teman-teman untuk menyimpan aset kripto dengan lebih baik dan lebih aman lagi ya teman-teman. Nah untuk informasi pengiriman dari Korea Selatan itu kemarin saya dikirimin pakai kurir DHL ya teman-teman, DHL Express kalau nggak salah. Jadi diantar langsung sampai di rumah saya, di depan rumah saya di Jawa Timur. Jadi nggak ada masalah walaupun teman-teman posisinya ada di daerah, tetap bisa mendapatkan alat ini dengan sangat mudah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja info yang bisa saya sampaikan mengenai alat hardware wallet dari designwallet.com ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke charts kita ya, charts Bitcoin. Nah ini kita lihat charts Bitcoin di time frame H4 ya, di 25.200-an itu sebetulnya ada resist memang kalau kita pantau di time frame yang agak besar ya, daily ya. Nah ini di sini ada resist ya, teman-teman lihat. Nah ini di $25.198 di waktu yang lalu. Ini resist sebentar saya hapus dulu, ini tanggal 15 Agustus 2022 ya. Kemudian kemarin harga sempat naik dan dia terpantul di resist 25.000, turun dibanting ke 23.500, kemudian mencoba naik lagi udah sampai 25.200. Saya pikir dia juga bakalan langsung break high ya, gagal lagi, turun ke 23 ribuan lagi, mencoba naik lagi ke 25.200 dan ternyata di sini juga masih gagal. Dan ini sudah 3 kali di time frame H4 harga nggak bisa break resisten. Artinya di sini ada resisten yang cukup kuat. Mungkin ini juga ada pengaruhnya dengan kondisi ekonomi di negara Amerika Serikat ya, di mana inflasi masih terus menghantui dan ada kemungkinan The Fed masih ingin menaikkan suku bunganya kembali, melihat dari data-data ekonomi terakhir di mana data ketenaga kerjaan hasilnya sangat bagus,
pengangguran juga menurun, itu bagus, dan ekonomi juga berjalan dengan bagus, dan itu mengarahkan keadaan ekonomi ke inflasi yang bakal naik lagi ke depannya. Seperti itu. Jadi kalau inflasinya ke depannya naik, maka suku bunga akan terus dijalankan sampai inflasinya turun ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, ini yang akan menjadi titik perhatian kita di sini. Di 23.390 ini level kunci ya, teman-teman. Ini kalau sampai harga break di bawah ini 23.300, bermain di bawah sini, ini ada kecenderungan harga akan bergerak turun lagi ke support selanjutnya di 21.000 ya, sekitaran ini, teman-teman. Nah, tentunya kalau ini break turun ke sini, ini waktu yang tepat untuk kembali kulakan Bitcoin kalau menurut saya, karena ini kalau kita lihat dari time frame daily, ini sebetulnya trennya masih bentar. Oh enggak, ini trennya ini udah ada tanda-tanda mau ke arah turun ya. Karena kalau kita lihat dari sini di high, kemudian di sini low, kemudian di sini dia ada high yang lebih rendah daripada high sebelumnya, dan di sini dia break low, ini artinya dia sudah turun. Kalau dia mau naik lagi, dia harus bisa break 25.000 ini, break ya, baru ini arah trennya naik lagi, atau dia naik turun dan break gitu. Jadi ada pola high low yang lebih tinggi lagi di time frame daily. Atau mungkin kita bisa lihat di time frame bawahnya di 4 jam mungkin nah seperti ini. Nah, ini kan ini low, ini high, ini low. Nah, kalau dia break high yang ini, artinya kan ini nanti ini low yang semakin naik dan high yang semakin naik. Artinya ini arah trennya mulai naik lagi. Berarti di sini ada level kunci lagi di sini. Syaratnya kalau BTC mau naik harus bisa bermain di atas 24.589 dolar ya, teman-teman. Baru ada potensi Bitcoin bisa mencoba untuk naik kembali. Untuk sementara ini dia hanya sideway aja. Dan kemudian sekarang tanggal 24, 4 hari lagi kita akan tutup bulan. Nah, di candle monthly ini juga masih galau ya. Bullish tapi dia ada buntut high, ada buntut low, masih galau. Kalau 4 hari lagi dia bisa close di atas high yang ini, bodinya ya, berarti ini di atas 24.000 lah, bisa close di 24.000. Menurut saya itu hal yang sangat positif, sehingga di next month, bulan Maret, diharapkan harga bisa bergerak naik lagi secara signifikan ya, atau bisa break lagi, high lagi ya, paling enggak seperti itu. Tapi kalau ini close candle-nya ternyata bearish, ini pertanda yang kurang bagus ya, 4 hari lagi kalau dia bearish. Jadi mari kita lihat aja ya, teman-teman, seperti apa nanti close monthly 4 hari lagi. Tanggal 28 Februari. Kalau kita lihat candle weekly, oke, kalau di candle weekly ini polanya masih pola naik ya. Ini low, high, low, high, low, high ya. Selama dia nggak break 21.200, kemungkinan harga bergerak naik masih cukup besar. Nah, kemudian ini saya mau sharing ini saya. Nah, ini saya masih megang Bitcoin nih, 0,2456 Bitcoin, masih ada 5.000 dolar USDT, ada CoinLink, Raven, Polkadot, Solana, Cardano, Theta, dan ini yang cuman iseng-iseng kecil-kecil ya, Visis, Near, Ripple, Jazz ya, Koti, Gala, Dogecoin, sedikit, Stephen, Tokenomics, Maren. Udah nggak banyak sih. Yang paling banyak yang di atas ini ya, Chainlink, Ravencoin, Polkadot, Solana ya, paling banyak sama Cardano. Mungkin nanti kalau ini altcoin ini dia turun, chain ini yang sekula banyak turun, nanti saya mau DCA lagi rencananya, juga Bitcoin ya. Kalau Bitcoin turun sampai harga 22 ribuan, mungkin saya akan kulakan Bitcoin lagi, teman-teman.
teman-teman bisa ikutin. Ini juga bukan ajakan gimana-gimana ya, tapi teman-teman harus juga melakukan research sendiri-sendiri ya, dan resiko ya juga ditanggung masing-masing. Ini saya hanya menyampaikan opini analisa saya saja, bisa bisa benar, bisa juga salah ya teman-teman. Karena saya masih yakin kalau Bitcoin next ke depan target masih bisa naik sampai $30.000, entah itu di bulan depan atau di 2 bulan lagi ke depan. Di $30.000 target saya, mungkin saya akan lepas semua koin ya, Bitcoin dan altcoin akan saya lepas di kalau Bitcoin sudah menyentuh $30.000 ya. Sementara saya mindsetnya invest aja dulu lah, pokok invest. Kemudian apalagi ya yang mau saya sharingkan, jadi kayaknya cuman itu aja sih. Yang tadi saya ulang sedikit lagi, jadi kalau Bitcoin turun ini terdekat ini potensinya nih 23.390 ini key level ya. Ini nggak boleh sampai break. Kalau ini break maka Bitcoin bisa turun lebih jauh lagi ke kisaran $21.600 ya teman-teman kalau ini break. Jadi kita amatin aja dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan, apakah di level ini kalau misalnya dia turun ke sini dia bakal turun naik lagi atau malah ini terbreak ya. Itu jadi kata kunci juga ya di sini kalau menurut saya ya. Jadi kalau ini break ya stop dulu DCA, nunggu sampai di level support, next support, baru teman-teman mungkin bisa DCA lagi di 21.600. Kemudian kalau dia break low lagi baru di 20.300. Dan menurut saya paling jauh harga turun untuk saat ini di 20.373. Ini udah penurunan Bitcoin terjauh ya. Tapi ya who knows ya, kalau misalnya ada force major atau ada apa, bisa aja dia memang balik lagi. Cuman secara teknikal ini yang jadi key level juga di area supply ini. Ini nggak boleh di break kalau Bitcoin mau bergerak naik lebih lanjut sampai $30.000 teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu aja cuap-cuapnya. Semoga analisa dari saya bisa membantu teman-teman yang lagi trading di Bitcoin. Semoga juga bisa profit. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys. Thank you.